ayat yang ke-30. Ya. Okay. Ayat berapa? 30. Oh, 26. Mohon maaf. 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يضرب dotnya tidak dipantulkan, yadriba atau macet yad gitu. Yadriba. Ya, dotnya istitalah. An yadriba. Gunnahkan. An idgham bi gunnah. Berdengung ya. An ya. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين yudhillu bukan yudhillu dot ya tebal yudhillu ya itu diperhatikan dotnya pengucapan dotnya wa ma yudhillu bihi illal fasiqin الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. Lagi-lagi dengungkan. Ini suara saya agak bindeng hari ini ya. Baru selesai flu, selesai flu-nya, cuman bindengnya masih. Ayyusala. Mohon maaf. Ini masih pada hanya menahan suara ya-nya saja. Kurang. Jadi sambil didengungkan, suaranya ada suara dengung yang keluar dari rongga hidung. Ya, ayyusala gitu. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Jangan macet. Ard wa yufsiduna fil ard ya, perlu dilatih ya waqaf pada kata al-ard. Jadi ada ra-nya ya sifat bainiyahnya, kemudian dotnya istitalahnya dan rakhawahnya ya. Jadi tidak macet ard atau diidghamkan ard. Nah, masing-masing dibaca dengan jelas. Di sini bukan tempatnya idgham. Ya, jadi masing-masing dibaca dengan jelas, izhar, ra-nya jelas, dotnya jelas. Ard. Ya, ard. Ya, begitu. Ya, walaupun sebagian masih kesulitan, tidak masalah, hanya proses saja, nanti sering dilatih. Ya, yang penting tidak macet ard, nah. Ya, ard. أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم
Ya, takfuruna. Ya, bukan takfurun. Tak enggak. Tak. Ya, begitu. Takfuruna. Ini bukan qalqalah ya, bukan qalqalah, tapi ini hams. Takfuruna. Kemudian amwatan. Amwat. Ini mimnya dibaca dengan idhar, jelas idhar syafawi. Namun di sini peringatannya jangan dibaca dengan ikhfa. Amwatan, amwatan, belum sempurna rapatnya. Enggak. Ya, masing-masing dibaca dengan jelas. Am sendiri, wa sendiri. Jadi gini, sekarang mencucu wa. Amwa. Ya, amwatan. Ya, jadi ketika mengucapkan bibirnya ini tidak langsung mencucu. Mencucunya pada saat mengucapkan wawunya saja, ya. Bukan begini, wa, ya. Ya. Amwa. Ya, gitu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Fa ahyakum. Haknya ya, فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Ya, kum. Ini kaf tipis ya. Yuhyikum. Ya. Yumitukum. Ya, jadi kaf itu tidak dibaca dengan tebal. Ya. Dia berharakat dhammah, tapi hati-hati. Ya, ini huruf tipis, jangan sampai berubah menjadi qaf. Ya. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ya, ada satu yang luput. Kata yuhyikum, yi ini ya-nya tidak dibaca sebagaimana antum barusan membacanya yuhyi atau yuhyikum. Ya, yi-nya jelas. Yi dari tengah lidah. Jadi tidak dibaca begini yuhyi, bukan. Yuhyi. Nah, begitu. Ulangi sekali lagi. Thumma yumitukum. Thumma yumitukum. Thumma yuhyikum. Thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat.
Sekarang kalau tadi ya, sekarang wawunya, ucapkan yang sempurna. Tsumma stawa wa, gitu ya. Jadi bukan sebentar. Kata istawa tidak dibaca tsumma stawa wa, enggak. Wa. Ya, wa. Begitu. Demikian juga fasawwahun. Ya, ini ada wawu tasydid fasawwa. Ya, bukan fasawwa, enggak. Fasawwahun gitu. Kemudian sab'a. Sab'a, coba. Sab'a. Jangan langsung membuka. Sab'a, enggak. Sab. Ya, rahangnya jangan buka dulu. Sab. Baru terbuka ketika mengucapkan a. Sab'a. Okay. Sab'a. Bagus. Thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, lumayan. Wa huwa. Bukan wa huwa. Wa. Ya, demikian. Wa huwa. Wa huwa. Ya, mohon maaf, pada pengucapan wa huwa ini rata-rata masih dari hidung. Wa huwa hu. Usahakan tidak keluar dari hidung haknya. Hu ya, dari mulut. Wa huwa. Lumayan. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Barakallahu fikum. Cukup sampai ayat 29. Insyaallah pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini as-sakinani al-multaqiyani. As-sakinani al-multaqiyani fi kalimatin wa fi kalimatain. Dua huruf sukun yang saling bertemu di dalam satu kata dan dua kata ya. Jadi pertemuan antara dua sukun. Pertemuan antara dua sukun. Ini juga menjadi kaidah. Setelah sebelumnya kita bahas kaidah apa? Itmamul harakat. Kaidah penyempurnaan harakat. Sekarang ini kaidahnya namanya iltiqa'us sakinain. Kaidah iltiqa'is sakinain. Pertemuan antara dua sukun. Nah, dua huruf sukun ini dapat bertemu di dalam satu kata maupun di dalam dua kata. Iltiqa'ul harfaini sakinaini bi kalimatin wahidah fi tilawatil Qur'an. Pertemuan antara dua huruf sukun di huruf yang dalam keadaan sukun, ya, ini ada dua saling bertemu bi kalimatin wahidah di dalam satu kata. Bagaimana bacaan di dalam Al-Qur'an? Yasihhul jam'u baina harfaini sakinaini bi kalimatin wahidah fi halatain. Ya. Jadi pertemuan antara dua huruf sukun di dalam satu kata itu dibenarkan dalam dua keadaan. An yakunal awwalu minas sakinaini harfa maddin aw lin. Ya. Keadaan yang pertama, huruf pertamanya ya, dari dua huruf sukun tadi adalah huruf mad atau huruf lin. Contoh. Kata ad-dallin. Kemudian kata atuhajjunni. Ini butuh kesabaran ya.
Waladdallin saja ini ya dibutuhkan kesabaran di dalam mengucapkan kata tersebut, membaca kata tersebut. Demikian juga atuhaju. Coba ikuti dulu. Ad-dallin. Kata yang kedua. Tasydidkan jimnya. Tasydidkan jimnya. Setelah atuha 6 harakat ya, tidak langsung atuhaju, enggak. Atuhaju gitu ya. Ada double. Tidak langsung ni ya, tahan dulu. Setelah ju 6 harakat, kemudian tahan nunnya. Juni ya, jadi tidak langsung juni, enggak. Juni gitu ya. Sekali lagi. Baik. Ini di dalam satu kata. Kalau ini di dalam satu huruf ya, atau ya huruf muqatta'ah. Ya, pertemuan antara dua huruf sukun di sini, huruf pertamanya huruf mad. Ini seperti ini, huruf mad bertemu dengan sukun. Sukunnya di mana? Sukunnya ada pada ya. Jadi huruf yang bertasydid itu asalnya dua huruf. Di dalam pelafalannya kita yang mengucapkannya dua huruf. Huruf pertamanya dalam keadaan sukun. Itu sukun yang dimaksud. Jadi di huruf yang pertama yang kita lafadzkan pada huruf yang bertasydid. Demikian juga ini huruf mad ya. Kemudian ini huruf mad ya. Huruf sin ya. Ini kalau kita baca huruf muqatta'ah ini yasin, ya-nya 2 harakat, sinnya berapa? 6 harakat. Ini huruf mad sendiri dalam keadaan sukun ya. Huruf mad itu adalah huruf sukun. Baik itu alif yang didahului oleh fathah atau ya waw sukun yang didahului oleh dhammah atau ya sukun yang didahului oleh kasrah. Ya. Ini huruf madnya dalam keadaan sukun. Nah, setelahnya sukun. Sukun ketemu sukun. Ya, nun ini juga sama, waw mad bertemu dengan nun sukun. Ain ya, ini huruf thulathi namanya. Huruf muqatta'ah yang dikenal dengan huruf thulathi. Ya, ejaannya terdiri dari 2 huruf, di tengahnya ada huruf madnya atau di sini huruf lin. Ya, karena ya sukun ini didahului oleh fathah, ya sukun didahului oleh fathah, maka disebut dengan ya lin. Berbeda dengan ya sukun yang didahului oleh kasrah. Ini ya mad. Nah, di sini ini huruf madnya atau huruf linnya bertemu dengan sukun. Sukun ketemu sukun. Ini keadaan yang pertama. Yang kedua, an yakuna sukunul harfi tsani minhuma 'aridan. Kalau tadi sukun di keadaan yang pertama, sukun yang keduanya apa? Sukun asli. Kalau sekarang ya, sukun yang keduanya adalah sukun 'arid atau sukun tambahan. Ya. 'Aridun, sukun yang muncul, di mana di sini munculnya disebabkan karena apa? Waqaf. Asalnya berharakat. Contohnya al-hisabi, ketika diwaqafkan maka ba-nya dibaca dalam keadaan sukun. Al-hisab.
تعملون الرحيم. Ya, ini untuk huruf mad. Huruf mad yang bertemu dengan sukun arid, ya. Ya. Makanya ini kalau dibaca tadi al-hisab, ini waqaf, ya. Dengan mensukunkan huruf terakhirnya yang asalnya berharakat. Madnya namanya mad arid lisukun. Alif ketemu sukun ba, ya. Wawu ketemu sukun nun, ya. Ya bertemu dengan ini huruf mad yang bertemu dengan sukun. Huruf mad sendiri dalam sukun. Baik, sekarang Quraisy. Khauf. Ya, ini ya. Ini ya lin, ya. Ini wawu lin, ya, bertemu dengan sukun arid, ya. Min ba'd. Nah, coba ini. Min ba'd. Ya, jadi bukan mim ba'd, enggak. Mim ba'd, ya, mim ba'd. Ya. Sekali lagi. Min ba'd. Ba'd. Ya. Ini sukunnya sukun arid, ya. Jadi sukun ini muncul pada saat waqaf. Karena asalnya mim ba'di, kalau diwaqafkan maka di-nya, ya, jadi sukun. Ba'd, ya. Al-qadr. Ya, sekali lagi. Al-qadr. As-suht. Ya, as-suht. Ya, bukan as-suht, tetapi apa? As-suht. Ya. Ya, taknya mana? Hilang, jangan sampai hilang. Ya, aliran nafasnya saja. As-suht. Ya. Begitu cara membacanya. Nah, ini dua keadaan ini. Yang pertama tadi pertemuan antara dua sukun. Sukun yang pertamanya, huruf sukun pertamanya itu adalah huruf mad atau huruf lin, dan keadaan yang kedua, sukunnya yang kedua, ya, pertemuan antara dua huruf sukun itu di dalam satu kata, sukun yang keduanya adalah sukun arid. Baik, ini pertemuan antara dua huruf sukun di dalam satu kata. Berikutnya iltiqa'ul harfaini sakinaini fi kalimatain. Pertemuan antara dua huruf sukun di dalam dua kata. Pada dua kata. Nah, la tajma'ul arabu baina harfaini sakinaini fi kalimatain. Ya. Orang Arab, ya, tidak menggabungkan, ya, antara dua huruf sukun di dalam satu kata. Fa in wujida dzalika fi kalamihim, apabila itu terdapat, ya, didapati, ya, keadaan tersebut di dalam percakapan mereka, takhallasu minhu, ya, apa istilahnya takhallus, apa diartikan di situ apa? Menghindarinya dengan apa? Salah satu dari dua cara berikut ini. Ya, takhallus ini istilahnya berlepas diri. Kan ini masalah ini, ketika bertemu antara dua sukun ini di dalam pengucapannya sulit. Ya. Maka ada dua cara yang bisa dijadikan jalan keluar, ya. Ya. Untuk menghindari kesulitan yang dihadapi di dalam pengucapannya, maka yang pertama yang dilakukan, kalau pertemuan antara dua huruf sukun itu di dalam dua kata, yang pertama bi isqatil awwali lafdhan in kana harfa maddin. Jadi jika huruf sukun yang pertamanya adalah huruf mad, maka huruf sukun pertama tersebut digugurkan bi isqatil awwal. Jadi pelafalannya digugurkan, artinya dihilangkan. Jadi tidak diucapkan. Contoh, waqala, kalau kita ucapkan terpisah, lamnya panjang, waqala, itu kan. Kata berikutnya
Yang awalannya sukun, alhamdulillah. Ketika disambung bagaimana? Wa qalal alhamdulillah. Wa qala alhamdulillah. Agak ditekan, ya. Tidak dibaca panjang begini. Wa qalal lal, enggak dilandaikan apa? Enggak. Tapi apa? Ditekan. Lal. Ya. Untuk menunjukkan bahwa ada huruf yang dihilangkan di dalam pelafalannya. Nah, cara menekan ini, tekan suaranya. La, ya. Bukan wa qalal tidak. Wa qalal lal, nah, ada tekanan, maksudnya diangkat ya suaranya. Ini istilahkan dengan nabr, ya, nabr. Nah, di sini berlaku nabr. Baik, coba. Wa qala alhamdulillah. Beda enggak kalau ini dibaca wa qala alhamdulillah dengan wa qala alhamdulillah? Beda enggak? Beda ya. Yang pertama itu jadi seakan-akan maknanya qala hanya untuk satu orang tunggal. Di sini kan untuk dua. Yang berkata itu dua orang. Ya, wa qala, ya. Keduanya berkata, ya, atau mengucapkan alhamdulillah, ya. Nah, ini tulisannya waqala, lamnya panjang, 2 harakat, menunjukkan bahwa pelakunya ada 2. Ya, yang berkata itu ada 2 di sini. Nah, kalau ini kita gugurkan alifnya, huruf sukun yang pertama kita gugurkan, maka cara membacanya gimana? Diayunkan, bukan diayunkan, istilahnya apa? Ditekan suaranya, diangkat. Lal, ya, untuk menunjukkan bahwa ada huruf yang dihilangkan di dalam pelafalannya. Baik, contoh yang kedua, qalu. Kalau kita baca terpisah, qalu, lu-nya panjang, 2 harakat, qalu. Ketika disambung dengan huruf kalimat berikutnya atau kata berikutnya yang berawalan sukun, Allahumma, ya, menjadi apa? Qalullahumma, ya. Wa idh qalullahumma. Silakan. Demikian juga afi, kalau diucapkan terpisah panjang fi-nya 2 harakat, kalau disambung ya-nya gugur, ya. Afillahi syak. Baik, ini contoh untuk pertemuan antara 2 huruf sukun dalam 2 kata, ya, dimana huruf sukun yang pertama, ya, pelafalannya dengan menggugurkan sukun yang pertama, ya. Ini jika huruf yang pertamanya adalah huruf mad, ya, itu. Jadi jika huruf yang pertama, huruf sukun yang pertama itu adalah huruf mad, maka di dalam pelafalannya kita hilangkan, ya, kita gugurkan. Di sini maksudnya apa? Kita hilangkan, kita tidak ucapkan. Tulisannya ada, ya, tulisannya ada, namun pelafalannya tidak ada. Baik, tadi ada 2 cara. Yang pertama dikenal dengan isqat, ya. Yang kedua istilahnya tahrik. Jadi huruf sukun yang pertama diharakatkan bitahriki sakinil awal. Ya, jadi kita mengharakatkan sukun yang pertama in kana harfan sahihan. Jika itu adalah huruf sahih atau huruf lin. Ya. Au tanwinan. Nah, di sini juga atau huruf yang pertamanya atau huruf sukun yang pertamanya itu terdapat pada tanwin. Jadi tanwin itu sukun. Kita melafadzkan apa? Nun sukun. Ya. Umpamanya khairan, ran. Kata khairan itu kan sukun akhirnya, ran. Yang tulisannya, ya, ra itu apa? Ada tanwinnya, ya, tanwin bil fath, ran. Ya. Namun dalam pelafalannya yang kita ucapkan apa? Ra dan nun sukun, ran, gitu ya. Jadi tanwin tersebut diharakatkan.
Kalau bertemu dengan sukun setelahnya, umpamanya kata setelahnya al-wasiyah menjadi apa? Khairanil wasiyah. Khairani, ya. Asalnya kan ron menjadi rani, ya. Atau lahwan. Lahwan seperti surat Al-Jumu'ah, lahwan ketemu dengan infaddu. Sukun ketemu sukun kan? Nah, itu tanwin yang ada pada kata lahwan. Wan ini diharakatkan, ya. Dari wan menjadi apa? Wani. Lahwan menjadi apa? Lahwani faddu. Baik, itu kalau tanwin. Baik, coba kita lihat contohnya di sini. Huruf sahih yang pertama min. Nun itu asalnya sukun. Min. Ya. Ini nih. Min. Kalau kita baca terpisah min sukun, nun. Nunnya sukun. Dalam keadaan sukun. Ketika disambung dengan kata yang berawalan sukun, maka kita harakatkan, ya, huruf sukun yang pertama, ya. Huruf sukun yang pertama ini nun. Min menjadi apa? Mina, ya, mina. Jadi tidak ada huruf mina asalnya. Ada enggak kata mina? Mohon maaf, kata mina tidak ada. Adanya apa? Kata min. Kapan itu min dibaca mina? Ketika bertemu dengan huruf yang berawalan sukun. Jadi sukun ketemu sukun, ya, dalam dua kata, ya. Jadi min asalnya. Kalau disambung dengan Allah menjadi minallah. Ya, minallah. Kemudian alaikum bertemu dengan al-qital menjadi alaikumul qital. Ya, mim sukun ini yang asalnya sukun itu diharakatkan. Ini qul asalnya. Qul Allahumma menjadi qulillahum. Ya. Coba dipraktekkan. Minallah. Alaikumul qital. Qulillahum. Da'awullah. Ya. Ini asalnya huruf lin. Da'au. Kalau dibaca secara terpisah da'au. Tapi kalau disambung ini waw sukunnya diharakatkan. Bukan da'awullah, da'awullah enggak, tetapi da'awullah. Wu, ya, dhammahkan wawunya. Ya, harakatkan wawunya. Da'awullah. Ya. Da'awullah. Ya. Ya sahibai. Kalau dibaca terpisah. Kalau disambung Ya sahibai sijn. ya, bukan sahibais. Sahibayis. Yi. Ya, ini penting. Ya sahibai sijn. Ya, yis sijin, ya. Bukan bais sijin. Bayis sijin. Ya. Nah, ini tadi yang tanwin bagaimana? Nuhun dan ibnahu. Tanwinnya diharakatkan. Ini sekali lagi, ini sebelah kiri ini. Ini di dalam pelafalannya. Tulisannya begini, Nuhun ibnahu. Ya. Pelafalannya Nuhun ibnahu. Dari mana nun ini? Dari mana nun ini? Ini nih. Nun tanwin, ya. Ya, karena kalau kita membaca Nuhun, pelafalannya Nuhun ada nunnya, ya. Nun tanwin, ya, nun sukun yang ada pada tanwin. Jadi ini nun sukun tanwinnya diharakatkan. Yang asalnya Nuhun sukun menjadi Nuhuni. Jadi ini itu berasal dari tanwin. Sekali lagi ini apa ya? Mungkin di beberapa mushaf ada tanda nunnya itu di hamzah ini. Ya. Sebenarnya kalau di mushaf Madinah itu di tanwinnya. Ya, tapi tidak ada, ya. Jadi nun biasanya nun apa itu? Nun wiqayah atau nun iwad, ya. Ya. Itu untuk tanda, ada nun kecil, ya. Ada tanda nun kecil itu. Dari mana itu asalnya? Dari tanwin sebenarnya, ya, bukan dari hamzahnya. Ya. Itu nun apa? Tanwin yang diharakatkan. Nuhuni, ya. Coba kita baca. Nuhun ibnah. Ya, berikutnya tuan, ya.
idhhab. Kalau disambung ya, ini kayaknya beda ayat ya. طوى اذهب Dari mana asalnya nun ini? Dari tanwin bil fathah atau fathatain ini ya, tuwa. Maka sebenarnya ya, tanwin itu adalah harakat yang keduanya ini. Ini kan ada tanda merah. Kalau di kitab hitam semua ya. Coba lihat ke slide ya. Yaitu ini dhammah yang pertama, kan tanwin itu kan double. Ya, harakatnya double ya. Makanya kalau dhammah dhammatain, ini dua dhammah. Dhammah yang pertama itu harakat aslinya. Dhammah yang kedua ini adalah tanwinnya. Ini juga ini. Tuan, ini wa, ini yang warna hitam ini. Kelihatan enggak? Ya. Itu harakat aslinya, tanwinnya mana? Ini harakat yang kedua. Jadi harakat yang kedua itu yang menunjukkan tanwinnya. Nah, itu dalam pelafalannya tuan nun sukun. Namun karena bertemu dengan sukun setelahnya ini diharakatkan. Ya, tuan menjadi tuwani, ya, tuwanidhhab. Faham ya? Jadi kalau pertemuan antara dua huruf sukun itu dalam dua kata, maka caranya yang pertama apa? Kalau huruf sukun yang pertamanya itu huruf mad atau huruf lin, dihilangkan. Ya, digugurkan, dihilangkan pelafalannya. Cara yang kedua, diharakatkan. Ya, kalau huruf yang pertamanya adalah huruf sahih atau huruf lin. Huruf sahih seperti ini, min, ya, kum, qul, ya. Atau tanwin, ya, huruf lin atau tanwin. Baik, insyaallah ini tambahan ya. Berikutnya peringatan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, demikian. Ya, ini kaidah yang kita ambil pada hari ini, yaitu iltiqa'is sakinain, pertemuan antara dua huruf sukun, baik itu yang ada di dalam satu kata maupun dalam dua kata. Jadi jelas ya caranya. Ya, jadi barangkali sebelumnya kita bertanya-tanya kenapa ini dibaca seperti ini. Ya, padahal asalnya begini dan seperti itu. Ya, inilah kaidahnya. Mudah-mudahan bisa difahami. Insyaallah kita perdalam lagi di pertemuan yang akan datang biiznillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.